Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang istilah isomer yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon dan turunan senyawa alkana yang sudah pernah kita bahas. Apa sih yang dimaksud dengan isomer? Kita lihat dulu pembagian jenis isomer. Ada dua jenis isomer, ada yang disebut dengan isomer struktur, ada yang disebut dengan isomer ruang. Untuk isomer struktur ada 3 jenis, yaitu isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer ruang ada 2 jenis, ada yang disebut dengan isomer geometri dan isomer optik. Baiklah, kita akan bahas dulu istilah isomer. Isomer terdiri atas 2 kata, ada iso artinya sama, dan mer dari kata meros artinya bagian. Berarti ada senyawa-senyawa yang berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Yang pertama akan kita bahas adalah isomer kerangka. Isomer kerangka itu adalah memiliki rumus molekul sama tetapi kerangka berbeda. Apa yang dimaksud dengan kerangka di sini? Dalam suatu rantai karbon itu kita memiliki kerangka yang tidak bercabang, ada juga kerangka yang memiliki cabang pada rantai tersebut. Kita ambil contoh di sini, misalnya C4H10. C4H10 ini adalah suatu alkana, yaitu kita sebut dengan butana. Kalau misalnya kita buat rantainya tidak bercabang, maka akan kita tuliskan seperti ini strukturnya, sehingga namanya adalah normal butana. Jumlah C-nya 4, H-nya adalah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 pas 10 ya, karena ikatannya tunggal semua. Bagaimana kalau misalnya 1C ini kita buat menjadi cabang? Maka namanya akan menjadi 2-metil propana. Ini sebagai cabangnya. Maka antara struktur pertama dan kedua ini kerangkanya berbeda tapi rumus molekulnya sama. Ini yang disebut dengan isomer kerangka. Contoh yang kedua adalah C5H12. C5H12 ini memiliki 3 jenis isomer. Yang pertama, yang tidak memiliki cabang, yaitu normal pentana. Yang kedua, kalau cabangnya 1. Posisi cabang ini hanya di nomor 2. Karena kalau kita pindah ke kanan, posisinya akan tetap sama nomor 2 ya, karena penomoran dari sebelah kanan. Dan yang ketiga adalah kalau cabangnya 2. Dengan rantai utama C-nya ada 3 sehingga jumlah C-nya tetap saja 5. Nanti jumlah H akan mengikuti aturan bahwa C itu tangannya selalu 4 sehingga hanya adalah 12. Ini isomer kerangka. Nah, yang kedua adalah isomer posisi. Berarti di sini ada yang berbeda adalah posisinya. Posisi siapa yang berbeda? Bisa posisi ikatan rangkap, bisa posisi gugus fungsi, ya. Oke, yang pertama adalah alkena. Alkena ini berarti ada ikatan rangkap 2. Kalau C-nya 4 berarti namanya menjadi 2 butena kalau ikatan rangkapnya di C nomor 2. Siapakah pasangan isomernya? Berarti posisi ikatan rangkapnya kita pindah ke C yang lain, berarti ada posisi 1 butena. Yang contoh yang kedua adalah alkuna. Alkuna ini berarti memiliki ikatan rangkap 3. Kita ambil di sini yang jumlah C-nya 5. Di sini berarti ada 3 jenis isomer. Apakah isomer posisi semuanya? Kita lihat di sini. Struktur yang pertama ada posisi ikatan rangkap di C nomor 1. Kemudian posisi kedua ada ikatan rangkap 3 di C nomor 2. Apakah ada posisi ikatan rangkap di C nomor 3? Kalau kita pindah ke sini, penomoran dari yang terdekat dengan ikatan rangkap berarti dari kanan 1, 2. Maka tetap akan menjadi namanya 2 pentuna ya, tidak ada 3 pentuna. Untuk struktur yang ketiga, apanya yang berbeda? Kita bisa lihat dengan kasat mata di sini pasti rangkanya yang berbeda. Dengan yang manakah kita pasangkan untuk
isomer kerangkanya, yaitu dengan yang posisinya sama di nomor 1. Maka struktur yang ketiga ini merupakan isomer kerangka dari yang pertama, yaitu 1 pentuna. Kita akan ambil contoh untuk isomer kerangka dan posisi dari gugus fungsi, misalnya alkohol dan keton. Oke, ini untuk yang contoh yang alkohol. Antara 1 pentanol dengan rantai yang lurus seperti ini, posisi OH di C nomor 1 dan 2 metil 1 butanol, berarti ada 1 cabang di C nomor 2 ya, tapi posisinya tetap OH-nya di nomor 1. Maka ini kita sebut isomer kerangka. Tapi kalau misalnya jumlah C-nya tetap sama 3, terus posisi OH gugus fungsinya berbeda, maka ini kita sebut dengan isomer posisi. Jadi OH di sini bukan cabang metil ya, jadi bukan kerangka, tapi posisi gugus fungsinya berpindah-pindah, ini C nomor 1, ini C nomor 2. Oke, untuk yang kedua adalah keton. Kalau ikatan gugus karbonil ini terikat di C nomor 2, maka kita sebut 2 pentanon. Tapi kalau di C nomor 3 kita sebut 3 pentanon. Apakah ada di C nomor 1? Ingat, kalau gugus karbonilnya pindah di C nomor 1, namanya bukan keton lagi, tetapi dia adalah aldehid ya. Bagaimana dengan struktur ketiga? Struktur ketiga ini rangkanya yang berbeda, maka kita sebut isomer rangka dengan nomor 1, sedangkan nomor 1 dan 2 ini adalah isomer posisi. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah isomer gugus fungsi, berarti gugus fungsinya yang berbeda. Di dalam membahas senyawa turunan alkana, kita sudah membahas tentang ini, bahwa ada 3 pasang isomer fungsi, yaitu pasangan pertama ada alkohol atau alkanol dengan eter atau alkoksi alkana, di mana mereka memiliki rumus umum yang sama tapi gugus fungsinya beda ya. Oke, kemudian pasangan kedua adalah aldehid atau alkanal dengan alkanon. Oke, di sini memiliki rumus umum, rumus molekul yang sama tapi gugus fungsinya yang berbeda. Sedangkan yang pasangan ketiga adalah asam karboksilat dengan ester ya, atau alkyl alkanoat. Ini juga sama. Oke, jadi di sini kesimpulannya untuk isomer gugus fungsi itu ada 3 pasang isomer yang memiliki gugus fungsinya berbeda tetapi rumus molekulnya yang sama. Kalian bisa lihat kembali pembahasan tentang turunan senyawa alkana ya. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah isomer geometri atau isomer Cistrand. Syaratnya 1. Memiliki ikatan rangkap 2 atau berlaku pada senyawa alkena dan turunannya. Yang kedua syaratnya pada C yang berikatan rangkap 2, maka dia akan harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Kita bandingkan antara molekul yang pertama dengan molekul yang kedua. Untuk molekul yang pertama, ini kita beri nama dengan 2 metil 2 butena. Ya. Ini C nomor 1, C nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti di C nomor 2 ada metil dan ikatan rangkap di C nomor 2. Kalau kita gambar struktur seperti ini, kemudian cara menggambarnya kita fokuskan di ikatan rangkap 2 sebagai sentralnya ya. Kalau H yang ini kita tukar pindah ke bawah dengan CH3, tukar posisi, maka kalau kamu lihat struktur yang pertama dengan struktur kedua itu akan merupakan struktur yang sama ya, tidak berbeda. Tapi kalau misalnya kita memiliki molekul 2,3 di kloro 2 butena, ini kita lihat posisinya kita tukar salah satu ya.
Yang kedua ini kan tetap ya, CH3Cl. Nah, yang ini kita tukar posisi. Maka ternyata sifat dari molekul yang pertama dengan molekul yang kedua ini berbeda atau tidak sama. Karena di sini ternyata ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Kalau kita lihat untuk molekul yang diikat oleh C nomor 2 ini atau yang memiliki ikatan rangkap, ini berseberangan. Cl dengan Cl berseberangan. Tapi kalau pada struktur yang kedua ini, CH3 dengan CH3 sejajar berada dalam satu bidang. Kalau ini berada Cl dengan Cl juga berada dalam satu bidang. Sehingga yang posisi seperti ini diberi nama dengan istilah cis. Jadi tinggal memberikan nama depan cis. Sedangkan yang berseberangan bidangnya maka kita sebut dengan posisi trans. Kalau kamu bandingkan antara kedua molekul ini, mana yang akan lebih stabil atau seimbang? Oke, yang trans ya. Karena kalau dilihat dari berat molekulnya, tentu saja Cl dengan Cl di sini akan saling menyeimbangkan dan ini menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, isomer geometri ini kita sebut dengan isomer cis trans. Oke. Itu kenapa syaratnya harus ada dua gugus yang berbeda. Di sini C yang pertama CH3 gugusnya kan sama ya. Yang sebelahnya H dengan CH3 memang berbeda, tapi ada satu C yang mengikat ikatan rangkap, dua itu mengikat dua gugus yang sama, sehingga kalau kita tukar salah satu pun posisinya akan atau strukturnya akan sama, tidak mempengaruhi terhadap sifat yang lain karena zatnya akan sama. Berbeda kalau ini beda. C yang ini misalkan memiliki dua gugus beda, C yang ini memiliki dua gugus beda, sehingga kalau kita tukar satu akan membentuk struktur yang berbeda. Maka itu yang kita sebut dengan posisi cistran ya. Yang ini tidak cistran, yang ini memiliki cistran. Baiklah, untuk yang terakhir adalah tentang zat optis aktif. Apa sih yang dimaksud dengan zat optis aktif? Yaitu zat yang dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Oke, ini gambarannya. Ada suatu cahaya, kemudian dia dilewatkan ke dalam suatu polarimeter, maka cahaya itu terpolarisasi. Kalau cahaya terpolarisasi itu kemudian melewati suatu zat optis aktif, maka si zat optis aktif ini akan memutar bidang terpolarisasi ini seperti cermin. Yang atas, ini yang ke atas misalkan, yang pertama itu akan menjadi yang ke bawah ya, jadi akan terpolarkan gitu, terputarkan. Nah, maka muncullah isomer optik. Isomer optik itu adalah zat yang rumus molekulnya sama tetapi kemampuan memutar bidang cahaya terpolarisasinya berbeda. Kita lihat di sini contohnya ya. Nah, ada syaratnya sama seperti isomer geometri. Untuk isomer optis aktif itu syaratnya dia harus memiliki atom C asimetris atau disebut dengan atom C kiral. Apa sih atom C kiral atau asimetris? Yaitu atom C yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Gugus ini artinya bisa satu atom, bisa lebih dari satu atom ya. Nah, berapa jumlah isomer yang akan dimiliki? Yaitu 2 pangkat N. Kalau pada isomer cistran itu hanya ada 2 kan isomernya. Kalau enggak cis, satu lagi adalah trans. Kalau di sini bisa lebih dari 2, tergantung kepada jumlah atom C kiralnya ada berapa di dalam struktur tersebut. Maka rumusnya 2 pangkat N. Kalau misalnya atom C kiralnya cuma 1, berarti isomernya hanya 2 ya. Kalau misalnya atom C kiralnya 2, berarti menjadi 2 pangkat 2 adalah 4. Oke, kita gambar seperti kita menggambarkan sebuah benda di depan cermin atau kita berkaca. Ini kita punya rumus 2 butanol. Untuk C yang ini berarti C yang keberapa ya? C yang kedua ya. Ini 1, 2, 3, 4.
Berarti pada C nomor 2 dia memiliki satu mengikat OH, satu mengikat CH2 CH3, satu mengikat CH3, satu mengikat H. Maka ini kita sebut C kiral atau C asimetris. Tapi kalau untuk C yang ini misalkan C nomor 1, berarti dia kan mengikat 3H dan mengikat gugus yang ini. Maka dia bukan C kiral. C yang nomor 3 itu dia mengikat H-nya 2. Nah, ada yang sama H-nya 2 kan? Mengikat CH3 dan gugus yang ini. Berarti dia mengikat 3 yang beda. Harusnya semuanya beda. Maka dia akan memiliki hanya 2 isomer saja. Kalau kita gambarkan ini adalah cermin, maka posisinya akan seperti ini. OH-nya di sebelah kanan, ini menjadi sebelah kiri. Oke. Nah, nanti patokan kita tinggal menentukan mana yang paling berat masanya. Nah, yang menjadi patokan perputaran arah terpolarisasi, bidang terpolarisasinya adalah yang memiliki massa paling tinggi. Di sini massa paling tingginya adalah C dengan C di sini ada 12 kali 2 24 ya, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ini 29. O 16 tambah 1 17. CH3 12 tambah 3 15. Berarti yang paling berat adalah CH2 CH3 atau etil kemudian OH. Maka perputarannya adalah dari yang paling berat ke yang berat kedua. Nah, berarti kalau yang kanan ini berputarnya ke sebelah kiri, berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau yang sebelah kiri ini dia berputarnya ke sebelah kanan, searah jarum jam. Maka untuk membedakannya kita beri nama dengan ada nama apa namanya? Dextro dengan levo. Kalau yang ini, yang kedua ini, nah ini ada satu lagi asam laktat dengan ada posisi dextro dengan posisi levo. Jadi ini yang paling berat dan ini yang kedua terberat. Maka posisinya dia akan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam ke kanan berarti kita sebut istilahnya dengan dextro, arah ke kanan. Sedangkan untuk yang cerminannya berarti dari COOH ke sebelah kiri, maka dia akan memutar bidang polarisasi ke kiri. Maka kita sebut dengan istilah levo asam laktat. Jadi namanya tetap sama, tinggal diberi dextro atau levo. Oke, kita lihat yang ini, manakah yang dextro, manakah yang levo. Kita kasih saja nama langsung di sini. Karena arahnya dia berarti dari sini ya. Nah, kalau ini berarti dari ke sini. Maka yang ini perputarannya ke kanan, kita beri lambang D. 2. Butanol. Sedangkan yang ini berarti L. 2 sama ya, butanol. Oke, ini yang dimaksud dengan isomer optis aktif. Jadi kalau campuran keduanya dicampurkan disebut dengan campuran Raseman. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.